Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi Zoom ini. Kami mengapresiasi masukan Bapak dan Ibu mengenai informasi yang mungkin belum tersampaikan dengan baik. Sejak awal, kami selalu berupaya untuk transparan, namun mohon maaf mungkin belum semuanya sempurna. Adanya keterbatasan pemberian informasi melalui kanal publik dalam 3 minggu kebelakang dikarenakan tujuan untuk menjaga integritas proses investigasi oleh pihak kepolisian yang sedang berlangsung. Karena itu kami mengadakan sesi online sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami dalam berupaya maksimal dalam penyelesaian masalah ini. Serta kita juga ingin menjaga transparansi untuk memberikan informasi yang valid kepada Bapak dan Ibu semua. Kami sangat memahami kesulitan yang dihadapi lenders karena adanya insiden ini. Karenanya kami sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran Bapak Ibu. Pada sesi ini kami akan berupaya sebaik dan sejelas mungkin dalam memberikan penjelasan. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah tentang pertama, sumber permasalahan atau insiden dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak eksternal. Kedua, komitmen kami dan berbagai upaya yang kami lakukan. Ketiga, cara kerja peer-to-peer lending dan apa yang mungkin terjadi tanpa dukungan Anda. Keempat, mengapa standstill adalah cara terbaik bagi kita semua untuk pulih dari kondisi saat ini. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui Google Form yang kami siapkan. Sebelum masuk ke sesi penjelasan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terbesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga Bapak dan Ibu berhasil mensupport ekosistem UMKM kami selama ini. Banyak juga lender yang sudah setia selama 8 tahun terakhir dan berhasil juga mendapatkan imbal hasil yang optimal bersama Koin P2P. Berkat gotong royong Bapak dan Ibu selama ini, kami telah menyalurkan lebih dari 34 triliun rupiah bagi UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan rata-rata bunga tahunan per orang sejak 2022 sampai 2024 di kisaran 13-14% per tahunnya. Selama 8 tahun kami berkiprah, 1,6 juta lender telah mendanai lebih dari 34.000 UMKM. Berkat Bapak Ibu, para pelaku UMKM yang bisa berharap kepada peer-to-peer lending karena tidak bisa memiliki akses perbankan, bisa punya bisnis yang sehat, meraih mimpi, dan menghidupi orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerjasama Bapak dan Ibu dalam merealisasikan ini 8 tahun terakhir. Insiden ini adalah dampak dari oknum terduga pelaku kriminal dengan inisial MTH, pemilik dari bisnis MPP Group atau MTH Corporation. Sejak tahun 2000, PT MPP milik MTH mulai beroperasi sebagai perusahaan distributor di Jakarta hingga sekarang memiliki jaringan distribusi hampir di seluruh Indonesia. Selama beroperasi 24 tahun, MPP Group mendistribusikan berbagai pabrik lokal hingga global ke seluruh Indonesia melalui jaringan distribusinya melalui toko grosir maupun toko retail dengan total sales kira-kira 2,3 triliun di tahun 2023 sendiri. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya atau skala dari perusahaan ini. Terkait koin peer-to-peer, sejak 2019 MPP memiliki rekam jejak yang baik sebagai borrower dan kemudian sebagai partner yang menaungi ratusan borrower tingkat toko grosir dan toko retail dengan skala UKM dalam ekosistem koin P2P. Koin P2P
membiayai pembelian barang milik toko grosir dan toko retail kepada MPP Group, sehingga pada saat barang dikirimkan, dana juga langsung dicairkan kepada MPP Group untuk menghindari dana terpakai untuk hal-hal lain. Meskipun kita sebagai korban telah melakukan berbagai upaya validasi sesuai peraturan yang berlaku dan pengecekan dengan standar perbankan maupun standar fintech, aksi MTH yang merugikan Bapak Ibu ini memang sudah menjadi kejahatan terencana untuk mengelabui monitoring dan verifikasi kami. MPP selalu menjadi borrower yang bertanggung jawab, hingga akhirnya kami dapat laporan bahwa uang pembayaran utang ratusan borrower di bawahnya dibawa kabur dan MTH menghilang. Dari informasi yang kami dapatkan, tidak hanya koin P2P saja dan uang atau dana Bapak Ibu yang dirugikan, bahkan kami dengar ada gereja yang uang perpuluhannya sebanyak miliaran rupiah juga diduga dicuri MTH. Karena oknum ini merupakan salah satu pengurus di gereja tersebut. Manajemen koin P2P berkomitmen penuh menjaga integritas dan keamanan dana serta meminimalkan dampak kerugian pokok, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara efektif. Sejak kami mengetahui adanya insiden ini, kami telah mengambil langkah-langkah proaktif dan cepat, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana ini kepada kepolisian, melaporkan insiden dan berkoordinasi secara rutin dengan regulator kami, termasuk juga rencana ke depannya untuk koin P2P. Komunikasi transparan dan rinci kepada pemangku kepentingan juga sudah kami lakukan melalui pengumuman email, dan kami sudah menyediakan juga hotline khusus dan meningkatkan kapasitas customer service kami. Dan kami pun sebagai manajemen mencoba sebisanya menangani lender-lender yang terdampak secara langsung, dan kita berupaya mengoptimalkan supaya bisnis bisa berjalan dalam segi yang paling penting adalah dari segi collection. Sebelum saya menjelaskan standstill, izinkan saya menjelaskan cara kerja peer-to-peer lending. Tidak hanya peer-to-peer lending di koin P2P, tapi juga mungkin di semua perusahaan yang memiliki platform sejenis. Peer-to-peer lending adalah bentuk gotong royong, di mana cara kerjanya adalah seorang borrower mengajukan pendanaan, pendana secara kolektif memberikan pinjaman. Bisa jadi ada 10 pendana, 100, atau terkadang 1000 pendana yang memberikan pendanaan terhadap satu pinjaman. Borrower kemudian menggunakan dana untuk arus kas usaha dan mengenerate sales untuk usahanya mereka. Nah, setelah sales tergenerate dan borrower membayar hutang tersebut, maka lender menerima pengembaliannya. Apa yang terjadi jika gotong royong terhenti? Nah, ini kasus di mana si borrower akan kehilangan pendanaannya dan stabilitas usahanya akan terganggu. Mungkin di kasus worst case scenario, bisnisnya bisa juga gagal, sehingga mengakibatkan bukan penundaan pembayaran, tapi gagal bayar. Efeknya, lender akan kehilangan kepercayaan kepada proyek-proyek lain, bahkan proyek yang masih sehat. Dan ini akan menimbulkan efek domino yang ingin kita hindari. Apa itu efek domino ini? Efek domino dapat terjadi tanpa partisipasi Bapak dan Ibu dalam program standstill. Dan jika efek domino ini tidak terhentikan, dampaknya akan fatal pada ekosistem pendanaan di peer-to-peer lending. Seperti apa sih sebetulnya? Ya. Ini kejadiannya adalah jika lender menarik dana secara masif, maka kemampuan pendanaan kepada borrower akan terganggu mungkin secara total ya di platform peer-to-peer lending.
Hal ini akan mengganggu perputaran arus kas bisnis di semua UKM yang kita biayai dan menyebabkan penurunannya kemampuan bayar kepada koin P2P. Apabila borrower sudah mulai menunggak di koin P2P, jasa keuangan lainnya juga bisa jadi di awalnya mereka mendanai borrower ini, mereka juga bisa mulai mengurangi pembiayaan terhadap borrower-borrower yang mulai sudah menunggak. Ketidakstabilan keadaan ini akan menyebabkan potensi kerugian yang lebih besar, baik kepada para pelaku UKM, dan dampaknya juga akan dirasakan oleh semua pendana di koin P2P. Dalam skenario terburuk, pendanaan dari lender bahkan berpotensi tidak dapat dikembalikan sama sekali apabila efek domino ini terjadi. Meskipun kita ketahui bersama bahwa investasi pendanaan peer-to-peer lending adalah investasi yang ada risikonya, kami berpendapat program Stensil adalah cara yang terbaik agar risiko Bapak dan Ibu dapat diminimalkan. Di program ini kami juga menambahkan komitmen koin P2P sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada para pendana. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi, gotong royong peer-to-peer, dan efek domino yang mungkin terjadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang standstill yang kami propose dan perjanjian yang Bapak atau Ibu akan setujui. Apa itu standstill? Standstill adalah penundaan waktu pembayaran kepada lender selama 24 bulan dengan memberikan kompensasi 5% per annum yang dibayarkan setiap bulannya. 24 bulan akan dihitung dari tanggal jatuh tempo masing-masing transaksi yang ada, dan pembayaran bulanan dimulai sejak tanggal tanda tangan dan pembayaran pertama dilakukan pada Januari 2025. Tujuan utama dalam melakukan kegiatan standstill adalah agar lender dapat menerima pengembalian dan mengurangi risiko principal loss yang telah terjadi akibat insiden ini dengan menjaga kestabilan ekosistem peer-to-peer lending. Kami mendapat banyak pertanyaan, apa sih pentingnya standstill? Pertama, untuk mencegah kerugian yang lebih dalam lagi. Artinya, program standstill melindungi lender dan borrower dari risiko gagal bayar yang lebih besar. Kedua, untuk memberi waktu bagi koin P2P untuk bisa menjalankan rencana bisnis untuk mengembalikan dana kepada para lender secara optimal. Ketiga, untuk menjaga stabilitas ekosistem pendana dan peminjam. Pada hari Kamis 14 November 2024, kami telah mengirimkan email secara rinci mengenai standstill. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuat lebih jelas cara kerja program standstill yang kami terapkan. Durasi program standstill adalah 24 bulan dari tanggal jatuh tempo awal, dan ini kami estimasikan waktu 2 tahun agar dapat melakukan segala upaya pemulihan yang saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Jika Bapak dan Ibu berkenan menandatangani perjanjian, artinya kami bisa terus melakukan penagihan utang kepada borrower. Kami juga dapat melakukan upaya-upaya stabilisasi seperti suntikan modal baru dan tetap menyalurkan dana lender ke borrower UKM untuk menciptakan laba yang juga kemudiannya akan digunakan untuk pengembalian dana kepada Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan baik untuk menerima kembali pokok pinjaman yang telah dirugikan akibat insiden ini. Dalam 2 tahun ini, koin P2P akan memakai bagian dari ekuitas profitabilitas kami dan recovery dari bad debts kami untuk menutup kerugian pendana yang timbul dari insiden.
Dan tentunya seperti saya sampaikan sebelumnya, kita berkomitmen untuk memberikan kompensasi 5% per tahun yang dibayarkan setiap bulannya. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen penuh menjaga integritas dan keamanan dana, serta meminimalkan dampak, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini. Dengan segera menandatangani perjanjian yang telah kami kirimkan melalui email pada hari Kamis 14 November lalu, maka efek domino ini bisa dihentikan. Karena apabila efek domino ini tidak bisa dikontrol, maka kerugian para pendana akan sulit kami prediksikan. Saya mengajak perkenan Bapak dan Ibu untuk menandatangani perjanjian standstill, dan mari kita bekerja sama menuju solusi yang sukses. Terima kasih banyak.